Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Saadeh. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sistem alat gerak pada hewan dan manusia serta komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Gerak yang digunakan pada manusia dan hewan dibagi menjadi dua jenis. Yang satu merupakan alat gerak pasif berupa tulang dan satu lagi merupakan alat gerak aktif berupa otot. Aktif dapat diartikan tidak memerlukan alat gerak lain untuk bergerak secara dinamis, tetapi tenaganya terbatas dan harus digunakan bersama dengan alat gerak pasif agar gerak dapat dilakukan. Kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama untuk melakukan penggerakan, yaitu membantu sistem yang disebut sistem gerak. Sementara organ gerak pasif merupakan organ gerak yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan gerak aktif untuk melakukan gerakan. Organ gerak pasif ini merupakan tulang yang berfungsi sebagai penunjang dan pelindung tubuh. Ada beberapa macam otot dalam tubuh hewan. Untuk yang pertama, ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang memanjang yang menempel pada tulang atau rangka dan mempunyai banyak inti di ujung selnya. Yang kedua, ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung dan bentuknya mirip dengan otot lurik dengan satu atau dua inti di tepi sel. Untuk yang ketiga, ada otot polos. Otot polos berbentuk gelendong, polos, dan mempunyai inti di tengah sel. Selanjutnya ada organ gerak pasif, yaitu tulang sejati. Tulang sejati atau ostean adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel tulang yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago ini biasanya terdapat pada makhluk yang masih bayi. Tulang ini bersifat lentur dan lunak. Selanjutnya ada alat gerak manusia. Yang pertama, alat gerak aktif. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot mampu bergerak karena adanya sel otot serta bekerja melalui kontraksi, relaksasi, dan elastisitas. Yang kedua, ada alat gerak pasif. Menurut KBBI, alat adalah bagian tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan yang menjalankan suatu fungsi. Gerak adalah mengubah lokasi atau mengubah satu kali atau lebih. Manusia dan hewan mempunyai alat gerak yang tersusun dalam suatu sistem gerak yang terdiri dari otot, persendian, tulang yang membentuk kerangka. Untuk selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi adalah cara yang digunakan makhluk hidup untuk bertahan hidup, melindungi diri, dan mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya melalui reproduksi. Makhluk hidup beradaptasi dengan mengadaptasi ciri-ciri tubuhnya agar perilakunya sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, secara umum, populasi mengacu pada sekelompok orang yang tinggal di wilayah dan periode waktu tertentu. Memahami populasi dalam ekosistem penting untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan. Data mengenai ukuran populasi, laju pertumbuhan, dan faktor pendorongnya mempunyai dampak besar terhadap perkembangan pendekatan proaktif untuk mengatasi degradasi ekosistem yang melindungi spesies yang terancam punah. Untuk selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan sistem kompleks yang terdiri atas interaksi antara komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan abiotik atau faktor non-hidup atau makhluk tidak hidup dalam suatu area geografis tertentu. Definisi ini menggambarkan hubungan kompleks antara organisme hidup dan lingkungan fisik tempat mereka hidup. Untuk selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terbentuk dari gabungan dua atau lebih rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri atas satu rantai makanan tersebut. Suatu jenis produsen dapat dimakan oleh berbagai jenis konsumen primer. Suatu konsumen primer juga bisa dimakan berbagai jenis konsumen sekunder. Begitu juga terjadi pada setiap tingkat trofik. Hubungan makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem sangat kompleks, saling berkaitan dan bercabang-cabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Untuk contohnya, salah satu contoh rantai makanan yaitu di sawah, padi dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Lalu elang akan mati dimakan oleh bakteri atau jamur. Video dari saya, jika ada salah kata maupun kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.